والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى أرواح خصوصا إلى أرواح Kaji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sampal Matakulah Kaji Muhammad Syafi Hatami Kaji Muhajirin bin Amsar Adari Kaji Sabil Arsyad bin Asmali Kaji Sayfuddin bin Amsir Kaji Hasan Basri bin Haji Abu Bakar Wal Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf Wabni Al Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf Wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Wal Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus Al-Hadrami Wal Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki wa ghairi min masyayikhina fid din wa thumma ila arwahi sadatina wa lisawma wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina khususan ila ruhi almarhum Haji Muncahya bin Haji Musannif wa Haji Fatimah binti Haji Salim wa thumma ila arwah amwatil hadirin wa thumma ila arwah aba wa thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa amah bi anna Allah tagashana wa tagashahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinahumul jannah bin niyatil futuh wal munuh wal rusuh was salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafun salih wa ila hadratin nabiyil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana? Halaman ke-13 faidah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anna wa antum. Man qara'a suratal mulki kulla lailatin asama min fitnatil qabri wa man wazaba ala qawlihi inni amantu bi rabbikum fasma'un sahalallahu alaihi su'ala munkarin wa nakirin. Faidah yang ke-28. Man qara'a suratal mulki kulla lailatin. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qara'a suratal mulki kulla lailatin. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam. Asoma,
min fitnatil qabri, maka dia terjaga dari fitnah kubur. Waman wazoba ala qawlihi inni amantu birabbikum fasma'un, dan barang siapa yang senantiasa membaca firman Allah, inni amantu birabbikum fasma'un, sahhalallahu alaihi su'ala munkarin wa nakirin, maka Allah akan memudahkan atasnya pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir. Salah satu di antara kekhususan surah Al-Mulk, orang yang selalu membacanya maka dia akan terjaga aman dari siksa kubur. Kalau kemuliaan surah Al-Waqi'ah, man wazoba surat Al-Waqi'ah amina minal fakri abada, lam yusibhu fakrun abada. Orang yang senantiasa membaca surah Al-Waqi'ah, amalannya biasanya dibacanya habis asar, maka dia akan terhindarkan dari kefakiran seumur hidup. Maka berdasarkan survei, antara amalan surah Waqi'ah yang menyebabkan mudahnya rezeki dengan amalan surah Al-Mulk yang menjadi keselamatan, kenyamanan di dalam kubur, itu berdasarkan survei lebih banyak orang yang mengamalkan Al-Waqi'ah daripada Al-Mulk. Jadi berdasarkan survei, orang banyakkan ngamalin Waqi'ah ketimbang ngamalin surah Al-Mulk. Faidah yang ke-29. Wa akhraja Muhammadu binul Ali Abu Syaikhi fi Thawabi wa banu Abid Dunya wa an Ja'fari bin Muhammadin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adkhala rajulun ala mu'minin sururan illa khalaqallahu lahu min dalika sururi malakan ya'budullaha wa yuwahhiduhu fa idza saral abdu fi qabrihi atahu dalika sururu fayaqulu lahu ata'rifuni fayaqulu lahu man anta fayaqulu anas sururul ladhi adkhaltani ala fulanin anal yauma unisu wahsyataka wa ulkinuka hujjataka wa uthbituka bil qawli tsabiti wa ushiduka masyahida yaumil qiyamati wa ashfa'u laka wa araika manzilaka fil jannati. Faidah yang ke-29. Wa akhraja Muhammadu binul Ali, dan telah mentakhrij Muhammad bin Al Abu Syaikh fi Thawabi, Abu Syaikh dalam As-Sawab, bab tentang As-Sawab. Wa banu Abid Dunya, dan ibnu Abid Dunya
wa an Ja'far bin Muhammadin an abihi an jaddihi qala. Dari Ja'far bin Muhammad dan dari bapaknya dan dari kakeknya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adkhala rajulun ala mu'minin sururan. Tidaklah memasukkan seseorang kepada seorang mukmin akan satu kebahagiaan. Kalau ada orang yang ngebahagiain orang lain, artinya memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang lain. Apakah dengan kebaikannya, apakah dengan pemberiannya, apakah dengan akhlak budi pekertinya. Pokoknya dia mampu memasukkan kegembiraan ke dalam hati seseorang. Ma'adkhala rajulun ala mu'minin sururan. Tidaklah memasukkan seseorang kepada seorang mukmin akan satu kebahagiaan illa khalaqallahu lahu min dalika sururi malakan. Kecuali Allah menciptakan untuknya dari kebahagiaan itu seorang malaikat. Ya'budullaha wa yuwahiduhu. Malaikat itu akan menyembah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Fa idza saral abdu fi qabrihi. Maka apabila manusia itu telah berada di dalam kuburnya, atahu dzalika sururu, maka datanglah kepadanya kebahagiaan itu. Fayaqulu lahu, maka kebahagiaan itu berkata kepadanya, at-ta'rifuni, apakah kamu kenal aku? Fayaqulu lahu man anta, maka mayit itu berkata kepadanya, man anta, siapa kamu? Fayaqulu, maka dia menjawab, anas sururu, saya adalah kebahagiaan. Alladhi adkhaltani ala fulanin, yang engkau telah masukkan aku ke dalam hati si fulan. Anal yauma unisu wahsyataka, saya hari ini akan memberikan kenyamanan dari rasa takutmu. Wa ulqinuka hujjataka, dan aku akan mendatangkan hujjah-hujjahmu. Wa uthbituka bil qawli tsabiti, dan aku akan mantapkan engkau dengan ucapan yang mantap. Wa ushhiduka masyahida yaumil qiyamati, dan aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Wa ashfa'u laka, dan aku akan memberikan syafaat kepadamu. Wa araika manzilaka fil jannati, dan aku akan perlihatkan untukmu tempatmu di dalam sorga. Siapapun orang yang pernah membahagiakan orang lain. Riwayat yang lain mengatakan, idkhalus surur fi qalbil mu'min afdalu min sittina ibadatan. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin itu pahalanya di sisi Allah lebih afdal dari 60 tahun ibadah. Maka dalam bab ini, orang yang memasukkan kegembiraan, kebahagiaan ke dalam hati seseorang, nanti kebahagiaan itu akan datang kepadanya di dalam kubur. Itu kebahagiaan akan memberikan kenyamanan dari rasa takutnya, akan mendatangkan hujah-hujahnya. Artinya
dialah yang akan memberikan jawaban kepada malaikat Munkar dan Nakir, dan akan diberikan ucapan-ucapan yang mantap, artinya al-qaulus sabit, jawaban yang mantap. Ketika ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka, maka yang menjawab ini adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah dari kebahagiaan yang pernah dia masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Maka malaikat itu berkata, wa araika manzilaka fil jannati, aku akan perlihatkan kepadamu tempatmu di sorga. (30) Wa akhrajal asbihani fit targhibi an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi rak'ataini fi lailatil jumu'ati yaqra'u fi kulli rak'atin minhuma bi fatihatil kitabi marratan wa idza zulzilat khamsa asyrata marratan hawwanallahu alaihi sakaratil mauti wa a'adahu Allahu min adabil qabri wa yassara lahul jawaza ala sirati yaumil qiyamati. Faidah yang ke-30. Wa akhrajal asbihani fit targhibi an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dan telah mentakhrij al-Asbihan dalam kitab At-Targhib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi rak'ataini fi lailatil jumu'ati, barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib sebanyak 2 rakaat di malam Jumat. Habis sholat maghrib malam Jumat, dia sholat datuh 2 rakaat. Niatnya niat sholat sunnah nafal mutlak, cukup usolli sunnah, yaqra'u fi kulli rak'atin minhuma, dia baca pada setiap rakaat darinya bi fatihatil kitabi marratan, al-fatihah 1 kali, wa idza zulzilat khamsa asyrata marratan, dan idza zulzilatil ardu zilzalaha 15 kali. Rakaat yang pertama baca Fatihah dan idza zulzilatil ardu zilzalaha 15 kali, dan rakaat yang kedua Fatihah sekali dan idza zulzilatil ardu zilzalaha 15 kali juga, sama 2 rakaat bacaannya sama, Fatihah sekali, idza zulzilatil ardu zilzalaha 15 kali, rakaat yang kedua Fatihah sekali, idza zulzilatil ardu zilzalaha 15 kali, sama. Apa faidahnya? Hawwanallahu alaihi, maka Allah akan meringankan untuknya sakaratil mauti,
pada waktu sakaratul mautnya. Yang kedua, wa a'adzahullahu min adabil qabri, dan Allah akan menjaganya, menyelamatkannya, melindunginya min adabil qabri, dari siksa kubur. Yang ketiga, wa yassara lahul jawaza ala sirati yaumil qiyamati, dan Allah akan mudahkan untuknya ketika melintasi di atas sirat pada hari kiamat nanti. Itu faedahnya tuh. Yang pertama, Allah ringankan sakaratul mautnya. Yang kedua, Allah selamatkan dari adab kubur. Yang ketiga, Allah mudahin untuknya ketika melintas di atas sirat pada hari kiamat nanti. 31. Wa akhraja an Suhailin akhi Hazmin qala ra'aitu Malika bena dinarin ba'da mautihi fakultu mada qadimta bihi alallahi ta'ala qala qadimtu bidunubin kathiratin mahaha anni husnuz zanni billahi ta'ala. Wa akhraja an Suhailin, dan telah mentakhrij dari Suhail akhi Hazmin, saudaranya si Hazm. Qala, beliau berkata, ra'aitu Malika bena dinarin ba'da mautihi. Aku bermimpi bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Malik bin Dinar setelah wafatnya. Malik bin Dinar min ahadi kibaril mutasawwifin, ulama besar nih dalam ilmu tasawuf. Maka ada orang bermimpi berjumpa dengannya setelah beliau wafat. Fakultu, maka aku bertanya. Orang yang bermimpi bertemu dengan Malik bin Dinar bertanya kepada Malik bin Dinar, mada qadimta bihi alallahi ta'ala, bagaimanakah keadaanmu ketika engkau datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, maka Malik bin Dinar menjawab, qadimtu bidunubin katsiratin, saya datang membawa dosa yang banyak. Saya datang bawa dosa yang banyak. Saya menghadap Allah bawa dosa yang banyak. Mahaha anni husnuzanni billahi ta'ala, telah menghapus seluruh dosa-dosaku dengan sebab baik sangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Husnuzanni billahi ta'ala, husnuzon kepada Allah Ta'ala yang menyebabkan semua dosa-dosaku yang banyak terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak dugaan yang baik kepada Allah, atau yang disebut dengan husnuzon kepada Allah. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku ini tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Kalau sangkaan hambaku baik, maka aku lebih baik. Kalau sangkaan hambaku tidak baik, maka aku pun sesuai dengan sangkaannya itu. Seorang ulama Malik bin Dinar, ketika ditanya, engkau datang menghadap Allah membawa apa? Dia menjawab, aku datang menghadap Allah membawa dosa yang banyak. Tetapi dengan sebab aku banyak husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, maka dosa-dosaku semuanya
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berkata, sanamul ibadah arba'ah. Puncak-puncak ibadah itu ada 4 perkara. Siapapun yang ada pada dirinya 4 perkara ini, berarti dia telah melakukan ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling puncak, ibadah yang paling utama. Yang pertama adalah al-wafa'u bil uqud. Yang kedua, al-muhafazah bil uhud. Yang ketiga, wasabru bil mafqud. Yang keempat, warridha bil mawjud. Yang pertama, al-wafa bil uhud, senantiasa menunaikan janji. Baik janji kepada Allah ataupun janji kepada hamba Allah. Janji kepada Allah adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Janji kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sedangkan janji kepada manusia adalah janji-janji yang bersifat muamalah. Kalau udah janji, ya harus ditepati kepada manusia. Yang kedua, al-muhafazah bil hudud, selalu menjaga hukum-hukum Allah. Kemana aja, pasti kita akan menemukan 2 perkara. Mana perintah, mana larangan. Jaga itu. Ini perintah, kerjain. Ini larangan, tinggalin, selesai. Itu namanya al-muhafazah bil hudud. Yang ketiga, wasabru bil mafqud, bersabar dengan sesuatu yang tiada ia miliki. Kalau emang belum punya, ya sabar. Jangan mengharap-harap sesuatu yang tidak dia miliki. Karena dengan sebab itu akan menghilangkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ar-ridha bil mawjud, merasa senang, merasa bahagia dengan segala sesuatu yang telah dia miliki. Apa yang ada, nikmatin. Apa yang ada, syukurin. Jangan nyari yang kagak ada. Jangan nyari yang belum dia milikin. Menikmati sesuatu dengan senikmat-nikmatnya akan menjadi sebuah kenikmatan yang sesungguhnya. Apa yang ada kita milikin. Apa yang ada kita syukurin. Apa yang kita miliki syukurin. Maka itulah yang akan mendatangkan kenikmatan yang sesungguhnya. Husnuzon billah, baik sangka kepada Allah. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Kita buka lembaran fotokopian ini. Tambahan ya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min hafizaini yarfa'ani ilallahi subhanahu wa ta'ala fi sahifatin fayara fi awalis sahifati wa fi akhirihal istighfara illa qala Allahu tabaraka wa ta'ala qad ghafartu li abdi ma baina tarafai hadhihi sahifati. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min hafizaini, tidaklah dari 2 malaikat
yarfa'ani ilallahi subhanahu wa ta'ala fi yaumin sahifatin. Yang keduanya menghadap Allah, membawa dalam satu hari satu lembaran. Lembaran sahifah, catatan amal baik, amal buruk manusia, dibawa menghadap Allah. Fayara fi awalis sahifati wa fi akhirihal istighfara. Lalu Allah melihat pada awal lembaran itu dan pada akhir lembaran itu terdapat kalimat istighfar. Illa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah Ta'ala berfirman, qad ghafartu li abdi, sungguh aku ampuni dosa hambaku itu. Ma baina tarafai hadhihi sahifati, dengan sebab dua kalimat istighfar yang ada di dua tepi di lembarannya itu. Awal hari ada istighfar, akhir hari ada istighfar. Awal hari pagi, akhir hari sore. Dari pagi ada istighfar, sore ada istighfar. Maka dengan sebab ada kalimat istighfar di awalnya, ada kalimat istighfar di akhirnya, maka dosa-dosa di antara keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai tinggal pagi-pagi istighfar dulu, habis sholat subuh istighfar dengan segala macam kalimat istighfar. Lalu sore hari istighfar lagi. Berarti mengawali awal lembarannya dengan istighfar, mengakhirkan akhir lembarannya dengan istighfar. Jarak antara keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa yang beristighfar untuk mukminin dan mukminat, kataballahu lahu, maka Allah mencatatkan untuknya bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, dengan setiap mukmin dan mukminah satu pahala. Kalau dia baca kalimat ini, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Ya, saya baca ikutin ya. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Siapa aja orang baca itu, maka dia dapat pahala sebanyak jumlah mukmin laki-laki dan mukminah perempuan. Berapa banyak? Maka sebanyak itu dia mendapatkan pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfarallaha lil mu'minina wal mu'minati fi kulli yaumin sab'an wa ishrina marratan au khamsan wa ishrina ahadal adadaini kana minal ladina yustajabu du'auhum wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Man istaghfarallaha lil mu'minina wal mu'minati,
Barang siapa yang memohonkan ampunan kepada Allah untuk mukminin dan mukminat fi kulli yaumin sab'an wa ishrina marratan, dalam satu hari sebanyak 27 kali. Au khamsan wa ishrina, atau sebanyak 25 kali. Ahadal adadaini, boleh salah satu dari dua jumlah itu. Dia baca tadi Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat sehari 27 kali atau sehari 25 kali. Kana minal ladina yustajabu du'auhum, maka dia adalah orang yang dikabulkan doa-doanya. Wa yurzaqu bihim ahlul ardi, dan diberikan rezeki dengan sebab keberadaan mereka, penduduk muka bumi ini. Yang keempat, waja'a rajulun faqala ya Rasulallahi wa dunubahu. Datang seseorang, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wa dunubahu, betapa besar dosaku ya Rasulullah. Datang orang ngadu begitu kepada Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan, kul, kalau kamu memang banyak dosanya, kul, baca doa ini. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi. Itu dal. Dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Faqalaha. Lalu orang itu membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam ud fa'ada. Kata Nabi, ud, ulangi lagi. Fa'ada, maka orang itu mengulangi bacaannya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi, ud, baca lagi. Fa'ada, maka dia pun mengulangi lagi bacaannya. Berarti dia baca 3 kali doa ini. Kata Nabi, baca doa ini. Dia baca. Kata Nabi, ulangin lagi. Dia baca lagi. Kata Nabi, ulangin lagi. Dia baca lagi. Sampai 3 kali. Setelah orang ini baca 3 kali, faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kum, bangunlah kamu. Qad ghafarallahu laka, sungguh Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Berawal datang membawa dosa yang banyak, lalu baca doa ini 3 kali, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u
min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Kita doakan buat orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah, mudah-mudahan dengan asrar, dengan anwar suratul Fatihah, Allah lapangkan dan luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, insyaallah kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan untuk keluarga besar Haji Muncahya bin Haji Musannif, mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu menantu keturunannya orang-orang yang sholihin dan sholihat. Allah jadikan mereka orang-orang yang berguna bagi masyarakatnya, bangsa dan agamanya, dan Allah angkat segala macam kesulitannya, dan Allah berikan segala kemudahan-kemudahannya, dan Allah senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepadanya, dan diberikan jalan keluar dari segala permasalahannya, dan hajat-hajatnya, maksud-maksudnya, niat-niat yang baiknya dikabulkan, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir masirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rusydi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhi taghfiruni dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhati tunajjini min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashruhu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram
حقق بتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من الإنس والجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله